Selamat datang di channel Siler Entertainment. Setelah kita membahas saham-saham terbaik yang rutin membagi dividen di bulan Mei, Juni, dan Juli, di mana ada 7 pilihan saham terbaik di bulan Mei, dan ada 5 saham terbaik dengan dividen rutin di bulan Juni, serta ada 4 saham pilihan dengan dividen rutin di bulan Juli, serta di akhir video pun ada bonus simulasi investasi bila kita hold saham-saham tersebut dalam 7 tahun terakhir. Dan dalam video terbaru mengenai ulasan 10 saham dalam indeks LQ45 yang memiliki valuasi yang murah dengan PBV kurang dari 1. Sobat cuan bisa lihat link semua video tadi di deskripsi ya. Sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas potensi cuan dari corporate action merger antara PT Smartfren Telecom Tbk dan XL Axiata Tbk. Terkait aksi merger ini, saya jadi teringat kembali seri drama Korea dengan judul Clean Up yang diputar di Netflix. Spoiler alert ya, di mana ada kustodian, yaitu nama lain karena mereka tidak mau disebut sebagai profesi cleaning service di Korea Selatan. Kustodian ini bekerja di institusi asset management, di mana secara tidak sengaja dia mendengar info insider trading mengenai merger dua perusahaan terkenal, yang akhirnya kegiatan mencuri dengar ini diulang dan dilakukan secara sengaja karena kustodian ini mendapatkan cuan besar dari kejadian yang pertama tadi. Sebelum lanjut, info emiten saham yang disebutkan bukan merupakan ajakan jual atau beli saham tertentu. Video pembelajaran ini merupakan edukasi dan opini pribadi. Sobat cuan bisa analisa ulang dan menggunakan video ini sebagai second opinion. PT Smartfren Telecom Tbk dengan kode emiten FREN merupakan bagian dari Sinarmas Group yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Terdapat lebih dari 40.000 smartphone BTS 4G yang tersebar di 220 kota di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dengan nama PT Mobile 8 Telekom Tbk oleh Bimantara Group. Pada tahun 2009, kepemilikan perusahaan diakuisisi oleh Sinarmas Group dan namanya diubah. Perusahaan Smartfren menawarkan kartu SIM dengan merek Smartfren baik untuk SIM fisik maupun SIM elektronik. PT XL Axiata Tbk dengan kode emiten EXJL didirikan pada tahun 1989 sebagai perusahaan penyedia telekomunikasi. Merek pertamanya adalah ProXL, layanan telepon prabayar yang diluncurkan pada tahun 1998. Pada tahun 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh TM Group dan mengganti logo dan mereknya. Pada tahun 2008, TM Group sebagai perusahaan induk bergabung dengan Axiata Group Berhad Malaysia. Unit bisnis perseroan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu jaringan, korporasi, dan konsumen, yang memberikan layanan kepada 56 juta pelanggan pada tahun 2021.
Mari kita lihat asumsi nilai kedua perusahaan bila melakukan merger. Di sini kita menggunakan data laporan keuangan tahun 2023, di mana Excel pada tahun 2023 memiliki aset 87,6 triliun rupiah, ditambahkan aset Friend senilai 45 triliun rupiah, maka Mersco akan memiliki total aset senilai 132,7 triliun rupiah. Begitu pula untuk ekuitas atau modal, merupakan total ekuitas dari Excel senilai 26,5 triliun rupiah dan 15,6 triliun rupiah dari Friend, sehingga total ekuitas dari Mersco senilai 42,1 triliun rupiah. Sehingga dengan adanya merger ini akan terbentuk entitas perusahaan yang lebih besar lagi dan bisa menyalip Indosat dan berpotensi menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar nomor 2 di Indonesia. Coba kita bandingkan 3 perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kita melihat bahwa dengan adanya aksi merger di perusahaan telekomunikasi sebenarnya membuat persaingan usahanya menjadi lebih sehat, karena jumlah perusahaan yang berkompetisi makin sedikit tapi dengan ukuran menjadi lebih besar. Excel yang akan bergabung dengan Friend akan menjadi Mersco. Coba kita bandingkan kekuatan aset dan ekuitas dari top 3 perusahaan telco di Indonesia. Di sini, untuk Telkom masih melajai industri telekomunikasi dengan nilai aset 287 triliun rupiah. Diikuti Mersco dengan aset 132 triliun rupiah dan ISAT dengan aset 114 triliun rupiah. Sedangkan di sisi ekuitas atau modalnya masih dipimpin oleh Telkom sebanyak 135 triliun rupiah, diikuti oleh Mersco dengan ekuitas 42 triliun rupiah dan Indosat 30,7 triliun rupiah. Merger ini akan memberikan dampak efisiensi yang lebih baik bagi kedua perusahaan yang akan melakukan merger, karena mereka akan memiliki aset dan modal gabungan yang lebih besar lagi. Apakah ini menjadi satu hal yang menarik untuk menyerok sahamnya saat ini? Ini merupakan sentimen yang positif, tapi kita perlu tahu, setiap sentimen belum tentu memiliki respon yang positif terhadap harga sahamnya. Kita perlu mengecek lagi fundamental dan analisa teknikalnya. Disclaimer on ya. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ya. Terima kasih.